Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 974. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Tahuku bahwa dia dilepaskan di alam surga timur. Dikabarkan bahwa dia telah menerima perintah dari kekuatan tertinggi ras iblis untuk datang ke laut pasang surut untuk berbisnis. Saya tidak menyangka ia akan mengejar dan membunuh seorang jenius manusia. Siapa yang mengira dia benar-benar mati di sana? Bagaimana saya bisa menjelaskannya kepada iblis? Kata Tuan Istana Imimansen itu, dia memiliki mata yang dingin dan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh kekuatan dingin dan matanya sangat tajam. Jatuhnya Yang Mulia Iblis itu pasti akan mempengaruhi posisinya di ras iblis. Tentu saja, yang lebih mengejutkannya adalah pemandangan di lautan pasang surut. Adegan perkasa itu memberinya kejutan yang sangat kuat. Klan iblis yang kuat telah jatuh seperti ini, jadi apa ini maksud dengan setengah langkah Yang Mulia? Katanya, matanya suram dan dingin. Dia merasakan luasnya langit dan alam semesta yang perkasa. Namun semangat juang yang lebih tajam melonjak darinya. Ranah Yang Mulia itu hanyalah titik awal baginya. Mari mulai dengan saya yang memasuki ranah Yang Mulia. Adapun ras iblis itu, ya, kali ini pangeran iblis itu muncul di lautan pasang surut. Saya khawatir saya harus berurusan dengan pertanyaan dari beberapa kekuatan tertinggi di surga. Mengetahui bahwa itu adalah kebocoran di pihakku, itu akan merepotkan. Tetapi untungnya, Raja Iblis telah mati, dan aku telah bersiap untuk itu. Hampir mustahil bagi umat manusia untuk mengetahui bahwa itu adalah lubang cacing yang telah saya buka. Kata Tuan Istana Imimansen itu, dia menus dingin dan menyipitkan matanya. Dan jenius ras manusia itu yang dikejar oleh Yang Mulia Iblis, mengapa saya bisa merasakan takdir dan juga kekuatan waktu? Apakah ada hubungannya antara jenius itu dengan benua sumber di mana alam bawah tiba-tiba menghilang dan dikabarkan memiliki sumber waktu? Kata Tuan Istana Imimansen itu, dia mengerutkan kening. Dia merenung dalam waktu yang lama dan menggelengkan kepalanya sedikit. Seharusnya tidak ada hubungannya. Identitas jenius ini tidak jelas bagi nenek moyang mayat iblis. Dikabarkan bahwa itu adalah eksistensi teratas dalam ras iblis yang memerintahkan pembunuhan. Itu hanyalah berasal dari benua yang lebih rendah. Bahkan jika benua itu adalah benua sumber, itu tidak cukup untuk menarik perhatian eksistensi teratas dari ras iblis. Kata Tuan Istana Imimansen itu, dia memikirkan hal ini dan terdiam sepenuhnya. Dia hanya melihat lautan spiritual di gambar, hatinya tidak bisa tetap tenang. Pada saat ini tidak hanya Tuan Istana Imimansen yang terkejut, tetapi semua prajurit di surga melihat ini semua yang ada di gambar. Mereka semuanya melihat dengan kaget. Sosok samar itu terlalu kuat. Itu langsung membunuh Yang Mulia Iblis. Seluruh alam semesta menjadi sunyi. Alam semesta yang sangat luas dan langit tidak terbatas. Secara relatif ini terlalu luas. Sekarang selama informasi dapat dikirim ke zona kehidupan di mana siaran langsung dapat diterima, semua orang yang kuat akan beresonansi. Mereka menyaksikan pertempuran yang dahsyat dan tak tertandingi. Yang Mulia Iblis menerobos lautan pasang surut untuk mengejar dan membunuh seorang jenius dari ras manusia. Ini adalah bencana yang dapat membangkitkan kemarahan ras manusia surgawi. Tetapi sekarang semua orang gemetar dan gemetar. Dalam gambar, di luar keburaman, energi iblis yang tak ada habisnya masih mengambang. Yang berarti pernah ada ahli Yang Mulia Iblis yang sangat kuat di sini sebelumnya. Tetapi sekarang, darah iblis di sini berjatuhan. Langit menjadi sensasional dan tidak ada napas. Sisa hidup, semua orang saat ini hanya bisa melihat di lautan virtual sosok samar dengan rantai, dengan kekuatan totem yang megah, memegang mayat Yang Mulia Iblis, perlahan melangkah ke kedalaman lautan virtual. Di surga, ada ras yang tak terhitung jumlahnya, bukan hanya ras manusia. Mereka semuanya telah melihat pemandangan ini saat ini. Apakah mereka kuat atau lemah? Semua ras saat ini memiliki semacam kepahitan yang sedingin es dan merasa bahwa hidup ini terlalu rapuh, bahkan untuk para penguasa dari negara yang lainnya.
Setelah keheningan secara alami, seluruh surga mendidih. Beberapa tempat berdiskusi sambil menebak-nebak identitas sosok samar itu. Postur samar seperti itu terlalu mendominasi dan dapat menekan iblis. Beberapa orang berspekulasi bahwa orang kuat ini jelas merupakan kelompok eksistensi teratas di surga. Namun sangat disayangkan, orang ini berada di lautan virtual dan beberapa gambar yang diambil oleh cermin harta suci tampak kabur. Saat ini ada diskusi di ibu kota dunia surga. Siapa orang ini? Apakah itu nenek moyang prasejarah? Ada juga spekulasi mengapa orang ini muncul di lautan virtual. Mungkinkah dia telah jatuh ke dalam Saat ini diskusi terjadi di mana-mana dan semua orang nampak bertanya-tanya. Siapa orang ini? Apakah itu nenek moyang prasejarah? Dan juga ada spekulasi lain mengapa orang ini muncul di lautan virtual. Mungkinkah dia telah jatuh ke dalam lautan virtual di zaman kuno? Tetapi mengapa tubuhnya harus terseret oleh rantai? Seolah-olah itu ditekan di sini. Lalu, apa yang ada di dalam kekosongan? Saat ini tidak ada yang bisa tetap tenang. Bekas laut virtual hanyalah area terlarang di surga. Banyak orang tidak mengetahui kengeriannya. Tetapi sekarang semua orang merasa ngeri. Setelah pertempuran ini, saya khawatir tidak akan ada orang yang berani melangkah ke lautan virtual lagi. Karena itu terlalu mengerikan. Bahkan ahli yang mulia pun bisa mati di dalamnya. Lalu apalagi mereka? Saat ini di dalam kehampaan di lautan virtual, Qin Chen melarikan diri jauh. Namun tiba-tiba, dia merasakan sesuatu. Dia kemudian berhenti. Dia kemudian melihat di lautan virtual sepertinya sosok samar itu sedang memandang ke arah dirinya. Orang lain tidak bisa melihatnya dengan jelas, tetapi dia benar-benar bisa melihatnya. Ini adalah perubahan hidup. Dari sisi lain, dia melihat kesepian yang tak ada habisnya. Sosok samar itu tidak lagi mendominasi seperti sebelumnya, tetapi itu sepertinya kesepian yang kuat, selalu disertai kesepian di matanya dengan duka. Pada saat ini, dia sedang menatap Qin Chen, membuat jantung Qin Chen seketika berdebar-debar, dan membuat hatinya sangat gelisah. Dan, boom! Kabut di tubuhnya menghilang sedikit dan Qin Chen melihat kekuatan totem-totem yang menakutkan itu dengan sangat jelas. Dan itu kemudian terpatri jelas di benaknya, seolah-olah beresonansi dengan seni Kaisar Dewa 9 Bintang di tubuh Qin Chen. Tubuh Qin Chen seketika diukir ulang dengan kekuatan warisan, membuat tubuh Qin Chen yang terluka parah menjadi lebih cerah. Hei, lihat, sosok samar itu berhenti. Sepertinya dia menatap sosok jenius manusia yang sebelumnya diburu. Siapakah jenius muda itu? Mungkinkah sosok samar dalam kehampaan itu muncul karena dia? Banyak ahli di pinggiran laut virtual yang belum bubar, mereka telah menatap tempat ini untuk mengambil gambar. Namun pada saat ini, sosok Qin Chen tertangkap, dan terlihat kedua sosok itu saling berhadapan dan saling menatap. Terlebih lagi, sosok samar di lautan virtual itu bahkan tidak bergerak. Suasananya luar biasa tenang, yang langsung membuat semua orang merasa luar biasa. Ya Tuhan, jenius ras manusia ini ternyata adalah pelakunya. Tidak heran dia membawa orang lain ke sini. Apakah dia sudah tahu ada sosok samar seperti itu di lautan virtual? Siapa dia? Ya, siapa sebenarnya jenius manusia ini? Ya Tuhan, siapa yang bisa memberitahuku? Sekelompok orang di seluruh penjuru dunia berseru meminta kebenaran. Karena gambar ini terlalu harmonis. Tubuh yang mulia iblis masih dibawa oleh sosok samar tersebut. Namun pada saat ini, sosok samar itu nampaknya sangat damai dan tidak menindak jenius ras manusia itu yang sangat tidak biasa. Banyak orang mengalami kulit kepalanya mati rasa. Awalnya mereka mengira kemunculan sosok samar di lautan virtual ini hanyalah sebuah kecelakaan. Namun kini, mereka menduga bahwa hal tersebut mungkin bukanlah suatu kebetulan, melainkan rencana yang sudah direncanakan oleh jenius muda itu. Namun pada saat ini, Qin Chen tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia tidak sabar untuk pergi. Tetapi seni Kaisar Dewa 9 Bintang pada pria kuat ini membuatnya familiar, jadi dia ragu-ragu sejenak. Senior, saya tidak bermaksud mengganggu, tetapi hati saya ragu dan saya ingin meminta nasihat dari senior. Kata Qin Chen, ia tidak berani lancang. Karena dia melihat sosok samar itu bermata cekung, sangat kesepian dan sunyi.
Namun sosok samar itu mengabaikan Qingchen dan tidak menanggapinya. Dia hanya melirik ke arah Qingchen. Pupil matanya tampak bergerak sedikit, tetapi itu segera terdiam lagi dan berubah menjadi abu mati. Dan dia menyeret Yang Mulia Iblis itu. Kali ini Qingchen bisa melihat dengan jelas bahwa memang ada rantai di pergelangan kaki sosok samar itu, di bawah kabut, dan di atas rantai dewa. Tanda urutan berkedip yang menakutkan. Setiap jalan menekan langit biru abadi. Bahkan dengan pencapaian rune Qingchen saat ini, bahkan dia tidak dapat memahami satu pun rune. Kemudian lambat laun sosok samar ini tenggelam ke dalam lautan spiritual, melangkah ke dalam zona terbatas kehidupan yang gelap dan sepi, sunyi dan sunyi. Selanjutnya Qingchen kemudian dengan tegas pergi dari sana. Meskipun dia tahu bahwa orang ini telah mengembangkan seni Kaisar Dewa 9 Bintang, dan mungkin juga telah memasuki alam bawah, yaitu benua Tianwu, dan telah melakukan kontak dengan benua Tianwu. Tetapi Qingchen tidak berani bersikap terlalu santai. Dia telah mendapatkan seni Kaisar Dewa 9 Bintang, tetapi dia tidak mengetahui sosok samar ini. Jika dia membuat kesal sosok samar ini, dia mungkin akan ditampar sampai mati. Selanjutnya Qingchen langsung terbenam dalam kehampaan. Dia mendesak aturan ruang dan waktu. Sosoknya kemudian menghilang, dan dia menghilang secara tiba-tiba. Apa? Jenius ras manusia itu melarikan diri. Bagaimana dengan mereka yang menyiarkan? Cepat, susul. Hei, apakah kamu pernah melihatnya? Orang itu sepertinya berkomunikasi dengan keberadaan di laut spiritual sebelumnya. Dan dia sepertinya mengatakan sesuatu. Tetapi sayangnya, saya tidak bisa mendengarnya sama sekali. Apakah mereka benar-benar mengenal satu sama lain? Hei, kekuatan macam apa yang dimiliki orang ini? Apakah itu kekuatan melawan langit di surga kuno? Banyak orang terkejut dan menjadi gila dan mendesak banyak prajurit yang mengamati pinggiran laut spiritual itu untuk melacak Qingchen. Faktanya tanpa desakan pihak lain, para master itu tidak mau ketinggalan berita besar ini, dan mereka menindaklanjutinya untuk pertama kalinya, mencoba mencari tahu identitas Qingchen. Namun kecepatan Qingchen terlalu cepat, dalam kondisi mendesak aturan ruang dan waktu, kecuali ada master tingkat tinggi di sini. Bahkan jika itu adalah guru suci puncak tahap air sekalipun mungkin tidak akan bisa melacak Qingchen, dan hanya bisa melihat Qingchen menghilang di lautan pasang surut, dan tidak ada jejak sama sekali. Namun kelompok orang ini masih enggan pergi. Mereka masih tinggal di sini mencoba menangkap sesuatu di surga. Dan banyak orang juga menyaksikan dengan mata terbuka. Namun di saat itu tiba-tiba, boom! Di sini suara gemuruh yang keras tiba-tiba terdengar. Dan dalam kehampaan yang tak berujung, sebuah Changhong berwarna-warni muncul. Changhong yang berwarna-warni ini sepertinya telah mengangkangi langit berbintang yang tak berujung, mengangkangi dari ujung laut pasang surut yang jauh, dan kemudian datang ke sini seolah-olah dia menembus seluruh lautan pasang surut dan langsung turun ke pinggiran lautan virtual. Segera setelah itu dari Changhong yang berwarna-warni, sesosok tubuh yang menjulang tinggi muncul seperti dewa melangkah keluar. Ini adalah seorang lelaki tua dengan napas yang tidak enak di sekujur tubuhnya. Begitu dia muncul di sini, seluruh jalan laut pasang surut kemudian berguncang, berfluktuasi dengan hebat, menekan hukum langit. Hei, ahli yang mulia lainnya. Melihat pemandangan ini, master yang tak terhitung jumlahnya di surga membuka mata mereka lebar-lebar, memperlihatkan ekspresi ngeri. Orang tua ini dikelilingi oleh aura yang mengerikan, mengangkat tangannya, sama mempesonanya dengan terik matahari. Itu membuat hati para master yang tak terhitung jumlahnya di surga berdebar-debar. Itu Yang Mulia Ye Guang dari Tianzhuo. Yang Mulia Ye Guang itu adalah master sebenarnya di antara kekuatan teratas di surga. Dia benar-benar muncul di sini. Ya benar, dia pasti sudah menerima beritanya dan datang ke sini secepat mungkin. Seluruh bagian langit di surga berguncang dan satu demi satu berbicara. Namun ketika diskusi mereka belum berakhir, tiba-tiba, boom! Di lautan pasang surut hitam pekat yang tak berujung, kilatan portal hitam pekat tiba-tiba muncul. Portal kemudian terbuka, dan pusaran air seperti lubang hitam muncul. Sosok berjubah hitam juga keluar dari lubang hitam. Hei, bukankah ini
Yang Mulia Penghancur Bintang dari Istana Dewa Bintang, kekuatan tertinggi di surga. Begitu sosok berjubah hitam ini muncul, banyak kekuatan tertinggi di surga terkejut dan mengeluarkan suara terkejutnya, termasuk penguasa kota Dongguang dan yang lainnya. Mereka juga menghela napas lega. Kedua master ini adalah pusat kekuatan dari kekuatan tertinggi di surga. Tianjuo dan Istana Dewa Bintang. Dan Tianjuo dan Istana Dewa Bintang adalah yang paling dekat dengan alam surga timur. Karena hal-hal di alam surga timur sebelumnya ada master top, jadi merekalah yang pertama datang ke sini. Mie Xing, apakah kamu di sini juga? Kata Yang Mulia Ye Guang. Dia berkata dengan sungguh-sungguh setelah melihat Yang Mulia Xing. Ye Guang, kamu datang sangat cepat. Aku merasa lebih lega saat kamu ada di sini. Ngomong-ngomong, bukankah Yang Mulia dari ras iblis itu muncul di sini? Mengapa aku tidak melihat jejaknya? Begitu mereka berdua muncul, pupil mata mereka keluar dari pelangi ilahi menatap sekeliling, memperlihatkan ekspresi mencurigakan. Mereka menerima kabar bahwa seorang ahli Yang Mulia Iblis muncul di lautan pasang surut dan segera bergegas ke sana. Mereka berdua bergegas dengan panik bahkan tanpa sempat memeriksa beritanya. Jadi mereka tidak tahu apa yang terjadi di sini sebelumnya. Apa? Memang ada napas ahli Yang Mulia Iblis di sini. Sungguh napas Yang Mulia Iblis yang mengerikan. Aura ini sepertinya adalah napas nenek moyang mayat iblis dari klan iblis di medan perang 10.000 ras. Yang Mulia Ye Guang dan Yang Mulia Xing datang ke medan perang dalam sekejap. Kemudian merasakan kekuatan gelap yang menakutkan di sini dan mau tidak mau mengubah ekspresi mereka. Namun roh mereka menyapu, tetapi mereka tidak pernah melihat jejak Yang Mulia Iblis itu. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.